Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin kita sudah membahas makna dan filosofi dalam gamelan. Sebisa-bisa saya, sesuai kapasitas saya, maka saya sering mengatakan berbicaralah sesuai kapasitasmu dan sesuai pengetahuanmu. Jangan berlebihan. Jadi sekarang kita akan membahas wayang. Kalau kita membahas wayang, uang itu mesti ndeloki, mesti merujuknya kepada salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Mesti patokane nggone Kanjeng Sunan Kalijaga. Sedangkan nasab dari Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri itu Kanjeng Sunan Kalijaga bin Raden Tumenggung Adipati Wilwotekto bin Haryotejo Kalih bin Haryotejo Setunggal bin Syekh Jali bin Syekh Karomisi bin Syekh Abbas bin Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Jamal bin Syekh Sanuddin bin Syekh Arifin bin Syekh Muqra bin Syekh Mubarak bin Syekh Karomen bin Syekh Abdullah bin Syekh Mudzakir bin Sayyid Abdullah bin Sayyidina Abbas bin Sayyidina Abdul Muthalib jadihin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di eyangnya Kanjeng Nabi. Jadi ada beberapa ahli sejarah mengatakan bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu memiliki nama atau dalam wayang dikatakan Dasanomo. Ada beberapa nama yang dipakai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang pertama Brandalokajoyo. Terus yang kedua ada Raden Mas Syahid. Terus yang ketiga ada Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang keempat ada Pangeran Tuban. Yang kelima Sayyid Abdurrahman. Yang keenam Syekh Maloyo. Yang ketujuh Dalang Sido Brangti. Yang ke-8 Dalang Kumendung. Dan yang ke-9 adalah Dalang Unean. Wakila ada beberapa yang mengatakan kalau tidak salah beliau itu dikenal Dalang Sido Brangti itu di area atau di daerah Jawa Barat. Sedangkan kalau asma beliau yang dikenal Dalang Unean, beliau itu ketika memakai topeng. Jadi maksudnya dalang topeng itu ketika di Jawa Timur yang sebelah paling etan dewe. Terus sedangkan kalau Dalang Kumendung itu terkenalnya di Jawa Timur sendiri sini. Dari Jawa Timur sendiri. Terus lagi ada beberapa cerita bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga dulu itu ketika mau mayang, ketika mau ditanggap wong gampangannya, mau diundang wong dikongkon wayangan. Kanjeng Sunan Kalijaga itu tidak mencari uang, tapi jawabannya Kanjeng Sunan Kalijaga ngene, aku gelem mbok undang, tur aku gelem mayang ning omahmu sewengimu, tapi ono syarate. Syarate napa Kanjeng Sunan? Syarate asalkan kowe gelem maca syahadat. Lan melu agamaku ikhlas lahir batin. Dipikir dulu gitu. Jadi dipikir baru mau alhamdulillah bisa masuk Islam terus gitu terus. Nah sedangkan Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri itu kan terkenal bahwasanya beliau dakwahnya lewat budaya, lewat seni, tapi enggak anak itu, enggak mau ikut tok. Banyak dakwah beliau yang tidak diketahui oleh orang-orang zaman sekarang. Banyak. Maka kalau kita membahas wayang, jadi cerita asal usule wayang sendiri itu kalau tidak salah sejarah ini ada beberapa sumber yang saya katakan, ada beberapa sumber yang saya ambil dari A, B, C, D. A mengatakan seperti ini, B mengatakan seperti ini, C mengatakan seperti ini, D mengatakan seperti ini. A, C, dan D ini kelihatannya sama, maka saya satukan dan saya rangkum. Dan saya ceritakan kepada orang-orang yang selalu ikut dengan saya. Jadi saya ceritakan seperti ini. Ada empu di era zaman Mojopahit namanya Empu Walmiki. Dia nulis serat jenenge Mahabharata. Pas nalika nulis serat Mahabharata, dalalah Mojopahit diberontak karo Demak Bintoro. Melayu jenenge Empu Walmiki ning gone India, neruske tulisane pas ning India. Terus makakno terus nalika kitabe wis dadi digawa neh ning gone Jawa. Kitab Mahabharata digawa neh ning gone Jawa. Terus sampai dugi Kanjeng Sunan Kalijaga terus dirubah yang menurut agama kurang pas, menurut agama kurang bagus dirubah semuanya oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi ada pula yang mengatakan bahwasanya yang menulis serat Mahabharata dan wayang itu adalah Abiyasa atau Begawan Wiyasa. Itu ada yang mengatakan seperti itu juga. Terus Kanjeng Sunan Kalijaga terus ngarang cerita Dewa Ruci atau Nawa Ruci. Itu adalah ceritanya Kanjeng Sunan Kalijaga dhewe nalika petuk karo Nabiullah Khidir. Kanjeng Sunan Kalijaga didhawuhi karo Kanjeng Sunan Bonang supaya njegur ning nggone segara. Pas njegur ning tengah-tengahe segara, lah kok dekne wis meh kelem wis gak iso ambekan. Terus ndelalah ana wong mlaku ning dhuwur banyu. Kowe ning kene ape lah apa? Ning kene iki ora ana sing iso dipangan, ora ana sing iso diombe. Sunan Kali mangsuli. Panjenengan ten mriki dhahar napa?
Nek enek godhong ceblok ya tak pangan, nek ora ana ya ora mangan. Coba dibayangkan. Wong tengah-tengah segara kok ana godhong iku ndi coba. Dan itulah ceritanya. Nanti waktu lain kita bahas lagi. Jadi kita fokus pada wayang sebisa-bisa saya. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Wayang itu adalah wah-wahane ayang-ayang, maka ke wayang iku kudu ditatah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Wong sapa ngerti jati dirine dhewe, mongko wong kuwi ngerti pangerane. Itu. Maka ning nggone Jawa kuwi sering dikaitkan dengan agama itu sering. Maka kita harus satu persatu mempelajari supaya apa? Kita belajar sejarah itu supaya tahu jati diri kita, jati diri bangsa kita, supaya kita tidak menjadi orang yang lemah, supaya kita tidak menjadi orang yang manja, dan supaya kita tidak menjadi orang yang selalu minder terhadap apapun. Maka tetaplah belajar, dan belajar, jangan putus asa. Karena belajar adalah perintah, dan teruslah berjuang meskipun kamu tidak sukses. Karena Allah menyuruh kamu bukan menjadi orang sukses, tapi menjadilah orang yang selalu berjuang, terutama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.